Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menyampaikan tutorial tentang pengelolaan siswa dan tanggungan pada aplikasi AKS Simakom. Karena sebelum mengelola atau mentransaksikan pembayaran siswa, langkah utama yang harus dilakukan adalah melakukan perekaman siswa. Nah, untuk melakukan perekaman siswa harus login ke level admin. Login dulu, kemudian dari menu pengaturan siswa dan tanggungan, atau bisa melalui menu yang ada di dashboard, yaitu menu siswa. Ini sama. Nah, tampilannya seperti ini. Ada dua cara untuk melakukan perekaman siswa. Yang pertama dilakukan secara manual, yaitu satu persatu, dan cara yang kedua yaitu dengan melakukan import atau upload Excel. Jadi kita dengan cara upload ini kita mengerjakan data siswa ini dan tanggungannya itu pada Excel, kemudian kita upload. Kita akan coba dulu yang secara manual, dan ini juga bisa dilakukan ketika sudah ada siswa yang lain, misalnya ada siswa baru atau siswa baru masuk, kita tambahkan melalui manual juga bisa. Untuk nama ditulis misalnya Hamdi. Ini pastikan bahwa pada nama ini tidak ada tanda apostrof atau petik atas, ini tanda yang seperti ini, atau yang tombol sebelah kiri tombol enter pada keyboard. Lalu apabila memerlukan tanda petik atas, atau misalnya nama yang ma'ruf misalnya, atau alim misalnya, itu gunakan tanda petik yang ada di sebelah kiri angka 1 pada keyboard. Ini tandanya seperti ini. Beda dengan apostrof yang seperti ini apostrof yang tidak diperbolehkan. Gunakan tanda yang petik atas yang agak miring, yang tombolnya ada di sebelah kiri angka 1. Kemudian NIS, rekomendasi NIS itu sebenarnya 6 karakter, yaitu yang 2 digit pertama adalah tahun masuk, misalnya tahun 2000, 2 digit 2000, kemudian nomor urut siswa. Ini sebenarnya juga bisa berlaku ID, ya. Untuk digunakan ID maka NIS tidak boleh ada yang sama, misalnya 2000-0001 misalnya. Jenis kelamin pilih, kemudian jenjangnya terpilih, misalnya 7A. Nah, ini jenjang ini adalah sesuai dengan jenis aplikasi, jenjang PAUD, SD, SMP atau SMA. Ini akan otomatis menyesuaikan. Kemudian paralel adalah paralel yang kita rekam pada referensi kelas. Status update, nama orang tua ini bisa diisi ataupun tidak. Namun apabila pada settingan lembaga akan menampilkan nama orang tua yang akan dicetak pada kwitansi, mestinya ini diisi nama orang tua. Tapi misalnya dikosongkan juga enggak apa-apa. Untuk alamat rumah juga ini statusnya, kalau nanti yang di kwitansi adalah nama orang tua, maka alamatnya ini menggantikan kolom kelas nih, kalau pada kwitansi adalah nama siswa. Nah, email ini juga bisa diisi, bisa tidak. Ini berfungsi apabila kita mengaktifkan fitur email notifikasi, maka kita isikan, misalnya isi email. Nah, untuk nomor HP ini difungsikan apabila kita mengaktifkan fitur SMS Gateway. Nah, untuk formatnya yang pertama kita kasih tanda pagar dulu, kemudian baru nomornya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk tanggungan ini diisikan, misalnya 0, kita 0, tanggungan 0, misalnya SPI-nya 1 juta. Nah, ini 1 juta di sini adalah angka yang tanpa titik.
jangan ada titiknya, tapi langsung 1 0 0 0 0 0 0 tanpa ada tanda titik. Nah, kemudian disimpan. Ini sudah tersimpan. Nah, kalau sudah tersimpan, kita bisa melakukan transaksi pembayaran, yaitu melalui menu rekam transaksi. Nah, di sini. Nah, ini karena sudah ada data transaksinya dengan nomor NIS ini. Ini kita lihat, karena yang saya hapus adalah data siswanya tadi. Nah, cara yang kedua untuk menginput siswa yaitu dengan upload Excel, yaitu ini saya hapus dulu. Oh, ini sudah ada pembayarannya, nggak bisa dihapus. Ini saya hapus dari sini dulu. Untuk upload data siswa dengan Excel, kita download dulu formnya, misalnya di sini. Nah, ini form yang harus diisikan harus sesuai dengan format yang ada di Excel agar sesuai nanti ketika diupload. Kita lihat kolom-kolomnya. Dan format Excel ini adalah defaultnya adalah Excel 2007. Tapi apabila di komputer Bapak Ibu menggunakan Excel yang lebih tinggi, jangan membuat format new document, tapi lakukan yang sebagaimana tadi kami contohkan, yaitu dengan cara download template dari sini, kemudian diubah dan disimpan. Ini tidak masalah. Kita tunggu nih yang sudah ada isinya ya. Nah, ini template yang sudah ada isinya. Ini yang kosong. Sebentar. Nah, seperti ini. Nah, apabila kita sudah merekam nama-nama pembayar, maka pada kolom-kolom ini akan sudah tertulis nama-nama pembayaran sebagaimana kita rekam pada referensi nama-nama pembayaran. Nah, kolom yang harus diisi di sini, untuk kolom nomor ini bisa dikosongkan, kemudian nama sebagaimana nama siswa nantinya. Tentunya di sini juga tidak boleh ada apostrof. Jadi pada file Excel ini kita tidak boleh mencantumkan apostrof. Nah, NIS juga kita isikan NIS siswa masing-masing. Untuk jenis kelamin kita isi L atau P. L untuk laki-laki, P untuk perempuan. Nah, jenjang di sini yang harus hati-hati. Jenjang itu harus sesuai pada referensi yang kita isikan pada pengaturan kelas di sini. Harus untuk jenjang SD itu kelasnya angka 1 sampai angka 6, tidak boleh Romawi. Dan untuk SMP 7 sampai 9 ini juga berupa angka, tidak boleh Romawi. Termasuk yang SMA juga 10 sampai 12 juga berupa angka. Nah, misalnya kita merekam kelas 7. Nah, begitu juga dengan paralel, ini harus sama persis dengan yang direkam pada referensi kelas di sini, harus ada dalam salah satu paralel di sini. Misalnya kelas 7A. Nah, begini cara pengisiannya. Jadi 7A-nya bukan di 7A seperti ini keliru. Tapi ini kolom jenjang adalah kelas 7-nya, paralelnya adalah hanya paralel, hanya A saja. Nah, untuk orang tua ini juga bisa diisi, bisa tidak, sesuai dengan kebutuhan kita, apakah akan menggunakan nama orang tua atau nama siswa pada kwitansi. Ini misalnya kita lewati dulu. Nah, tanggungan juga kita isi 0, ini 1 juta tanpa titik ya, 0 misalnya.
Nah, kita ke belakang, sebagaimana pada pembahasan sebelumnya bahwa jenis pembayaran itu ada 20 jenis, maka di sini tetap diluangkan sampai 20 jenis. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, baru di sini ada kolom status. Untuk kolom status, kita bisa, untuk siswa yang aktif bisa kita kosongkan atau bisa kita ketik dengan aktif. Nah, alamat email juga bisa kita kosongkan dan juga bisa kita isi. Nah, untuk HP sebagaimana tadi pada pengisian manual juga sama, diawali dengan tanda pagar dulu, kemudian baru nomornya. Nah, ini cara pengisian Excel yang kemudian kita simpan. Nah, nantinya ini yang akan kita upload. Namun akan kita coba, ini sudah ada data yang sudah terisi siswanya. Nah, ini akan saya copy paste saja. Copy paste. Kita paste value aja. Paste biasa aja. Nah, ini kolom siswa yang sudah diisi. Nah, cara yang seperti ini juga berlaku ketika kita melakukan hendak mengedit tanggungan siswa dalam jumlah banyak. Kita juga lakukan cara yang sama seperti ini. Kita download Excel-nya, kemudian kita edit. Di sini misalnya nanti ada tambahan seragam misalnya. Kita juga isikan bisa, namun sebelumnya kita juga harus merekam nama pembayaran pada referensi nama pembayaran di sini. Nah, ini apabila kita melakukan penambahan jenis pembayaran pada tengah tahun misalnya, kita tambahkan di sini, kemudian di Excel-nya juga kita tambahkan di sini kolomnya. Nah, yang perlu juga diperhatikan dan juga menjadi perhatian bahwa untuk tanggungan masing-masing siswa pada jenis pembayaran tertentu itu bisa berbeda-beda. Sering ada pertanyaan, bagaimana kalau misalnya SPP di sini ya, misalnya ada SPP yang bulanan si A dengan si B berbeda karena si A itu dapat subsidi misalnya atau dapat bantuan. Ini bisa diisi berbeda-beda. Misalnya si A SPP-nya satu bulannya misalnya 50.000 kali 12 berarti 600.000. Nah, sementara si B 1.200.000. Ini pengisian yang semacam ini nggak masalah. Nanti di tanggungan pada siswa masing-masing itu bisa berbeda-beda. Ini misal saya tambahkan aja ya, untuk ada SPP misalnya yang ini 600, sementara yang lainnya misalnya 1.200.000. Ini khusus kelas 7 misalnya. Misalnya yang lain juga ada yang 600 lagi misalnya. Ini nggak apa-apa. Kita simpan, kemudian kita upload. Kita ini yang data siswa dan tanggungan 30, kita tutup. Nah, kita coba upload ke referensi siswa. Kita upload, browse, kita cari file yang akan kita upload yang tadi kita edit atau kita buat yang ini. Nah, kita coba upload. Nah, kita tunggu beberapa saat hingga data terupload semua ke dalam aplikasi ini, tergantung pada lamanya, tergantung pada banyak sedikitnya siswa dan juga tergantung pada kecepatan server yang kita gunakan. Nah, ini sudah terupload. Nah, ini di sini tombol hapus itu disable atau nonaktif karena sebenarnya aplikasi yang buat uji coba ini sudah ada transaksi sebelumnya, sehingga kalau siswa yang sudah ada transaksinya, sudah ada pembayarannya, dari sini tidak bisa dilakukan penghapusan sebenarnya. Hanya bisa melakukan pengeditan. Nah, ini totalnya. Karena tadi di sini ada 4 jenis, kita
atur dulu juga di nama pembayaran bahwa ada pembayaran yang keempat atau yang D itu SPP misalnya. D sifatnya bulanan karena SPP bulanan. Nah, ini untuk referensi siswa sampai di sini. Nah, apabila di pertengahan tahun ada perubahan atau penambahan jenis, juga kita lakukan hal yang sama. Kita download dulu. Nah, ketika download form di sini, kalau di sini sudah ada data siswanya, maka ketika download ini sudah include atau data siswa terdownload. Nah, baru kita edit seperti yang tadi, kita edit lalu unggah semacam ini. Nah, ini untuk cara melakukan perekaman siswa atau penguploadan siswa, dan juga termasuk ketika kita hendak melakukan edit data yang dalam jumlah banyak sekaligus, kita bisa lakukan pengeditan di Excel, kemudian kita simpan dan kita upload kembali ke dalam aplikasi. Nah, demikian untuk pengaturan siswa dan tanggungan. Semoga bermanfaat dan memudahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.